Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Laporan Keuangan, Arus Kas, dan Perpajakan. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Chelsea Aziza Putri Syahroni, bersama 2 rekan saya, yaitu Kurnia Hani Intan Permatasari, dan juga Saniatul Maksuro. Laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih laporan keuangan itu? Teman-teman pasti udah pada tahu laporan keuangan itu apa. Nah, di sini kita akan mengulas sedikit atau mengingat kembali mengenai apa sih laporan keuangan itu. Nah, jadi laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi itu adalah definisi dari laporan keuangan teman-teman. Nah, setelah kita udah tahu nih laporan keuangan itu apa, kita akan bahas nih mengenai laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya itu lebih jauh. Next, annual report atau laporan tahunan adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan bagi para pemegang sahamnya. Nah, jadi annual report ini terdapat 2 jenis informasi teman-teman di dalamnya. Yang pertama itu bagian verbal. Seringkali disajikan sebagai surat dari direktur utama yang menguraikan hasil operasi perusahaan di tahun lalu. Bagaimana sih? Nah, selanjutnya membahas nih perkembangan baru yang akan mempengaruhi operasi perusahaan di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, yang kedua, laporan tahunan ini menyajikan 4 laporan keuangan dasar, yakni yang pertama, laporan neraca atau laporan posisi keuangan yang sering kita tahu itu ya teman-teman adalah laporan posisi keuangan. Nah, di dalamnya itu memuat informasi aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah laporan laba rugi. Kenapa disebut laporan laba rugi? Karena di sini kita bisa tahu nih teman-teman, apakah perusahaan itu laba atau rugi. Karena di dalamnya itu dimuat informasi pendapatan dari perusahaan dan juga beban dari perusahaan. Kalau bebannya lebih besar dari pendapatan, berarti perusahaan tersebut rugi. Nah, tapi ketika pendapatannya lebih besar, maka pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan laba. Nah, yang ketiga itu adalah laba ditahan. Apa sih laba ditahan? Nah, laba ditahan itu adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen guna membiayai kepentingan perusahaan dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Nah, yang terakhir itu adalah laporan arus kas. Secara singkatnya, laporan arus kas itu berarti adalah laporan yang menyajikan atau aliran keluar masuknya kas perusahaan ini kemana aja sih? Nah, itu adalah laporan arus kas. Lalu, mengapa sih investor ini sangat tertarik dengan annual report atau laporan tahunan perusahaan? Nah, karena seluruh informasi yang ada dalam laporan tahunan dapat digunakan oleh investor untuk membantu meramalkan laba dan dividen perusahaan di masa yang akan datang. Investor bisa lihat nih, oh jadi laba tahun ini aja seperti ini, tahun ini perusahaan ini rugi, atau tahun ini arus kasnya begini-begini. Nah, itu adalah hal-hal penting yang bisa ditarik investor dan bisa disimpulkan investor untuk meramalkan laba dan dividen perusahaan ini untuk di masa depan gitu. Jadi mereka bisa lihat kalau saya investasi di sini akan menguntungkan nggak buat saya gitu. Next. Oke, selanjutnya ada balance sheet. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit ya mengenai neraca. Neraca adalah suatu laporan mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu titik tertentu, yang di dalamnya memuat informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan juga ekuitas. Nah, ini teman-teman bisa lihat di layar, ini ada contoh dari balance sheet atau neraca. Oke, next. Selanjutnya ada income statement atau laporan laba rugi.
Nah, tadi juga sudah kita singgung sedikit mengenai apa sih laporan laba rugi itu. Laporan yang di dalamnya berisikan informasi mengenai pendapatan dan juga beban perusahaan. Nah, untuk itu juga di sini ada beberapa rumus nih yang bisa kita gunakan untuk mencari laba per saham, dividen per saham, dan nilai buku per saham, dan arus kas per saham. Nah, ini ada rumus-rumusnya, mungkin biar bisa kalian langsung kita praktekkan ya teman-teman. Nah, ini adalah rumusnya dan ini adalah contohnya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ada contohnya. Ini ada laporan laba rugi. Nah, kita bisa lihat cara mencari laba per saham. Nah, apa sih rumusnya laba per saham ini? Nah, laba per saham rumusnya itu adalah laba bersih dibagi saham biasa beredar. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, laba bersihnya senilai $117.500. Nah, untuk saham beredarnya itu ada 50 juta rupiah. Nah, itu dibagi teman-teman dan hasilnya sebesar $2,35. Selanjutnya ada dividen per saham. Nah, dividen per saham rumusnya itu dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa dibagi saham biasa beredar. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman. Nah, di sini dividen saham biasanya itu 57.500 di $500 dibagi dengan saham beredarnya 50 juta rupiah. Nah, dapatlah hasil $1,15. Selanjutnya ada nilai buku per saham. Nah, nilai buku per saham itu rumusnya total ekuitas biasa dibagi saham biasa beredar. Nah, total ekuitas biasanya itu 940 juta dibagi saham beredarnya 940 juta dolar dibagi saham biasa beredarnya 50 juta rupiah. Nah, dapatlah hasil $18,8. Selanjutnya yang terakhir itu ada arus kas per saham. Nah, ini rumusnya laba bersih ditambah penyusutan ditambah amortisasi dibagi saham biasa beredar. Nah, di sini kita tambahkan terlebih dahulu nih teman-teman. Laba bersihnya ditambah dulu sama penyusutan, ditambah dulu sama amortisasi. Tapi ketika tidak ada amortisasi dan penyusutan maka di skip. Nah, ataupun misalnya tidak ada amortisasinya tapi ada penyusutannya, tetap ditambahkan dengan laba bersihnya, atau ada amortisasi tapi tidak ada penyusutan, tetap ditambahkan dulu. Nah, di sini perusahaan tersebut tidak memiliki beban amortisasi, berarti yang ada hanya laba bersih dan juga penyusutan. Nah, kita tambahkan, dapatlah hasil $217.500 juta dibagi 50 juta rupiah itu adalah saham biasa beredar. Nah, dapatlah hasil $4,35. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Intangible asset adalah aset fisik yang berwujud seperti pabrik dan peralatan. Intangible asset adalah sumber daya jangka panjang yang biasanya tidak memiliki keberadaan fisik, namun memiliki nilai atau jumlah manfaat di masa depan. Contohnya seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill. Amortisasi adalah prosedur di mana terjadinya penyusutan pada pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti tiap periode akuntansi. Perbedaan EBIT dan EBITDA. EBIT adalah penghasilan sebelum bunga dan pajak yang menjadi indikator profitabilitas perusahaan. EBITDA adalah suatu ukuran mekanisme finansial dari sebuah perusahaan yang berperan sebagai pilihan metrik lainnya. Perbedaan EBIT dan EBITDA. EBIT diartikan sebagai indikator laba perusahaan yang semua biaya diperhitungkan secara detail, tapi bukan dari sisi bunga dan pajak. Sementara EBITDA adalah suatu ukuran yang menandakan kinerja operasional aktual perusahaan dari bebas dari biaya tersembunyi, seperti bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. EBITDA berdasarkan basis aktual. Namun sebaliknya, EBITDA merupakan hasil operasional berdasarkan nilai uang tunai. EBIT merupakan perbedaan antara pendapatan dan biaya operasional perusahaan, sedangkan EBITDA bersih dari pendapatan yang dikurangi biaya operasional. Net cash flow. Kas bersih
aktual, berbeda dengan laba akuntansi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Laba akuntansi, laba bersih suatu perusahaan seperti yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Rumusnya, arus kas bersih sama dengan laba bersih ditambah penyusutan dan amortisasi. Statement of cash flow. Laporan arus kas adalah laporan yang melaporkan dampak aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan suatu perusahaan pada kas sepanjang periode akuntansi. Statement of retaining earnings. Laporan laba ditahan adalah laporan yang menyajikan seberapa besar jumlah laba perusahaan yang ditahan di dalam usaha dan dibayar sebagai dividen. Laba ditahan dalam neraca merupakan jumlah laba ditahan tahunan untuk setiap tahun sepanjang riwayat perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada aset operasi dan modal operasi, NOWC, atau Net Operating Working Capital. Seluruh aset lancar yang dibutuhkan dalam operasi, dikurang dengan seluruh kewajiban lancar tanpa bunga. Arus kas operasi. Arus kas operasi sama dengan NOPAT. NOPAT, Net Operating Profit After Tax, ditambah dengan penyusutan dan amortisasi. Arus kas bebas, FCF. FCF adalah salah satu alat pengukur pertumbuhan kinerja keuangan dan kesehatan perusahaan. Arus kas operasi dikurang dengan investasi dalam modal operasi. MVA dan EVA. EVA sama dengan NOPAT dikurang biaya modal tahunan. MVA adalah perbedaan antara nilai pasar ekuitas dengan nilai buku. Selanjutnya ada pajak perseroan. Laba perusahaan biasanya dikenakan pajak oleh pemerintah federal pada tingkat mulai dari 15% hingga 35% atas laba kena pajak sebesar 10 juta US dollar atau lebih. Pajak pribadi. Perseorangan dikenakan pajak oleh pemerintah federal dengan tingkat mulai dari 10% hingga 3% atas penghasilan sebesar 319.100 US dollar atau lebih. Yang selanjutnya ada bunga yang dibayarkan. Peminjam harus membayar bunga atas utang-utangnya. Dividen yang dibayarkan. Pembayaran dividen umumnya bukan merupakan beban yang dapat menjadi pengurang pajak. Bunga yang diterima, sebagian besar bunga yang diterima akan dikenakan pajak. Dividen yang diterima. Dividen yang diterima akan dikenakan pajak dengan tarif yang sama seperti keuntungan modal. Kerugian pajak yang dibawa ke periode berikutnya atau periode sebelumnya. Laba perusahaan sering berfluktuasi dari tahun ke tahun, kemungkinan perusahaan dikenakan pajak 40% setahun. Pada tahun berikutnya, menanggung kerugian yang besar, sehingga tidak membayar pajak sama sekali. Yang selanjutnya itu reinforce the concept using infographics, atau perkuat konsep menggunakan infografis, yaitu dengan menggunakan keuntungan modal, penyusutan, dan usaha kecil. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.